salam rimbawan. Jumpa kembali di podcast La Flamme de Forestry yang dikelola oleh IKA Fahutan Unmul cabang DKI Jawa Barat. Ini adalah podcast perdana untuk channel kami yang rencananya akan diisi dengan bincang-bincang serius santai dengan para tamu dari alumni Fakultas Kehutanan Unmul. Untuk edisi perdana ini, kita akan berbincang santai dengan Ketua IKA Fahutan Cabang Jabar DKI Banten, Abang Martua Thomas Sirait. Selamat sore. Selamat sore. Bagi yang belum mengenal beliau ini, beliau adalah alumni S1 Fahutan Unmul Angkatan 85, jurusan Manajemen Hutan. Beliau juga lulusan S2 dari Ateneo de Manila University dalam bidang Applied Sociology dan Antropologi. Terakhir memperoleh PhD dari Institute of Social Studies Erasmus University dalam bidang Rural Sociology. Saat ini abang kita ini adalah Direktur Samdana Institute Indonesian Operation. Sebelumnya sebagai researcher di iCraft dan Kayan Mentarang Project di bawah WWF Indonesia. Di luar kegiatan formal, Abang Martua terpilih sebagai Ketua IKA Fahutan Unmul Cabang Jabar DKI Banten untuk tahun pengabdian 2021 sampai 2024. Salah satu program IKA Cabang DKI adalah Give Back to Alumni atau memberi kembali untuk alumni. Program ini pernah dijanjikan oleh Ketua IKA Cabang DKI pada saat seminar di kampus yang bertema merangkai berbagai kebutuhan kompetisi lulusan kehutanan sekitar Februari tahun 2022, tahun lalu. Program Give Back ini kami bumikan dalam bentuk coaching klinik yang sedang berlangsung saat ini. Nah, kita akan membicarakan tentang coaching klinik ini dengan Pak Ketua IKA Fahutan Cabang Jabar DKI Banten. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Apa kabar semua pemirsa program kita hari ini? Ya, Bang, ini kan kita sedang untuk menjawab janji kita kepada Unmul tentang give back. Nah, kita melakukan coaching klinik. Apa sih yang dimaksud dengan coaching klinik ini, Bang? Ya, coaching klinik ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan di dunia kerja untuk sharing pengetahuan, tricks and tips di dunia kerja bagi rekan-rekan yang bekerja di bidang tertentu. Ini biasa ada yang memberikan coaching klinik khusus untuk kepemimpinan atau leadership. Ada juga yang membantu dalam aspek financial, bagaimana trick and tips berhadapan dengan financial, kondisi krisis keuangan, surplus, begitu juga dengan berhadapan dengan masalah-masalah human resources atau kepegawaian. Banyak hal-hal yang tidak diajarkan di kampus perlu di-sharingkan. Dan IKA Fahutan, kita cabang Jabar DKI Jakarta dan Banten mengambil peran ingin mengembalikan pengetahuannya kembali ke dalam kampus dan dunia kerja melalui proses coaching dan mentoring ini. Baik. Kemudian apa kira-kira yang melatar belakangi mengapa IKA Fahutan Unmul cabang DKI Banten ini melakukan coaching klinik? Mungkin Abang pernah punya pengalaman? Iya. Ini berbekal pengalaman empiris ya. Dalam dunia kerja, saya juga memiliki coach. Ada berbagai coach yang membantu saya saya bukan dari bidang hukum, tapi yang saya lakukan banyak di bidang kebijakan, membaca cepat kebijakan peraturan perundang-undangan, membaca secara kritis, bagaimana memberikan kritis, membaca peraturan perundang-undangan secara kritis. Bahkan saya pun diminta oleh lembaga-lembaga lain untuk menjadi coach dalam bidang kebijakan sumber daya alam atau politik agraria. Begitu.
Ada juga yang membantu saya dalam bidang leadership. Ada juga yang membantu saya dalam coach dalam bidang uh, hmm, apa itu public speaking, Public speaking public ya. speaking dan appearance. Hmm. Bagaimana kita menyusun kata-kata berhadapan depan umum, Berbicara depan masuk umum. juga uh, uh, appearance, Hmm. penampilan. Mhm. Bagaimana kita penampilan dengan konsep dalam badan yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat, sehingga Mhm. tidak heran saya punya coach yang uh, ternyata dia instructor bodybuilder yang juga seorang coach untuk public speaking dan appearance. Uh, Mhm. itu kami di lembaga swadaya masyarakat atau di organisasi non pemerintah bisa mendapatkannya di banyak tempat secara gratis. Banyak Hmm. sekali yang memberikan waktunya. Ada yang berbasis di Singapura, ada yang berbasis di luar negeri. Nah, terpikir oleh kami, kenapa nggak bikin di antara kita-kita yang ada di alumni untuk memperkuat sumber daya manusia kita. Kualitas. Mhm. Kualitasnya menjadi tangguh dan kita punya teman diskusi. Mhm. Biasanya ini diambil untuk mid career, tetapi ini juga dilakukan bukan hanya untuk mid career, tapi untuk yang baru, mahasiswa Mhm. akan lulus, berpikir untuk dunia kerja, Mhm. kira-kira apa konsep-konsep dasar apa yang harus dia pegang dan siapa yang bisa men-sharingkan pengalaman. Nah, Mhm. berbekal itu kita mulai membentuk ini. Menarik. Jadi Pak Hutan sendiri banyak knowledge atau ilmu lah ya yang apa di sekeliling dari ilmu kehutanannya sendiri gitu yang yang mensupport ke ilmu kehutanannya. Nah, coaching klinik kali ini kita fokus di bidang apa saja, Bang? Ya, kami mengses ada 12 bidang uh, yang dimasuki oleh teman-teman dalam dunia kerja. Mhm. Itu pertama adalah di organisasi non pemerintah, Mhm. juga organisasi rakyat. Banyak sekali teman-teman di sana. Kita tahu di LSM banyak sama lingkungan khususnya itu satu sesi sendiri karena Mhm. memang memiliki pengetahuan dan trik-trik yang agak berbeda. Kemudian ASN dan BUMN, kita tahu bagaimana bersikap dan bekerja di bidang menjadi pegawai negeri sipil, Mhm. baik yang non PNS seperti ASN misalnya yang juga perlu dipersiapkan dan juga BUMN. Mhm. Kita punya banyak alumni yang mumpuni dan bagus untuk men-sharekan pengalaman-pengalaman Mhm. di dalam dunia kerja ini. Begitu juga di bidang politik. Banyak teman-teman bekerja di organisasi politik yang Mhm. juga bekerja di organisasi-organisasi negara, tetapi non pemerintah seperti Mhm. komisi-komisi ya, komisi Mhm. KPU pemilu, kemudian banyak sekali di KPUD, KPI, Mhm. komisi KPK, Komnas HAM, dan banyak sekali pilar-pilar organisasi-organisasi atau kelembagaan yang kita sebut pilar demokrasi kita yang harus kita perkuat. Kita perkuat alumni kita untuk bisa mengisi posisi itu secara efektif. Bukan hanya saatnya mengisi ya, harus mengisi secara efektif untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Nah, eh, tentu ada lagi bidang-bidang lain seperti UMKM. Swasta kita pilih ini penting karena banyak sekali alumni kita juga tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi kita mau Mhm. juga mereka adalah pembuat produksi dan membuat kesempatan kerja bagi yang lain. Tentu untuk swasta besar lainnya tidak perlu lagi didukung, mereka punya resources-nya untuk mengembangkan kemampuan. Kita tahu ada lagi bidang lain di jurnalisme, di profesi ya. Ada juga teman-teman kita yang menjadi lawyer, Mhm. menjadi pengacara, melanjutkan sekolah di pengacara itu profesi. Kemudian perawat dan kita ini kan perawat lingkungan ya. Tapi Ya. banyak juga yang menjadi perawat mungkin, Mhm. dokter, profesional dan juga jurnalis. Nah, ini pilar-pilar sektor masyarakat sipil ini perlu kita perkuat untuk membuat negara kita menjadi lebih baik.
juga Itu bisnismen ya. kira-kira ya, itu kira-kira sektor-sektor yang kita pikirkan, kita perlu persiapkan dan berharap kita bisa men-sharingkan itu dengan teman-teman dalam bentuk coaching dan mentoring dalam beberapa bulan ke depan. Oke, jadi karena tadi kita kan sudah bilang bahwa ini sedang berlangsung. Ini sejak kapan, Bang? Dimulainya, terus kapan akan berakhir? Iya, ini secara khusus IKA cabang Jabar DKI Banten mengambil momentum tepat pada 1 Mei Hari Buruh. eh, eh, kita mengambil kesempatan untuk melakukan kick off meeting daripada launching dari kelas berkarir atau berkarya di Ornop, organisasi non pemerintah, sebagai satu kick off kita. Dan lebih baik di Hari Buruh ini kita refleksi diri, melihat kemampuan tenaga kerjaan kita untuk mengembangkan diri bagi dunia kerja ke depan. Oke, jadi ini kemungkinannya akan berlanjut satu sesi coaching klinik ini akan berlanjut sampai bulan Juli ya, Bang? Ya, Sekitar. satu sesi memang agak panjang. Kita rangkai seminggu sekali, 2 jam di sore hari. Diisi dengan materi-materi yang berbeda-beda. Dan satu juga yang kita pikirkan adalah adanya 1 bulan off, di mana para peserta dapat mengendapkan pengetahuannya dan mencoba menuliskannya. Menuliskannya bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk Instagram, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk media apa saja yang bisa mendapatkan satu pembelajaran dari satu proses yang dijalani ini. Termasuk Kameri ini yang mewawancarai saya adalah salah satu coach untuk aspek pembelajaran ini. Bagaimana kita tahu banyak sekali kita punya data kadang tidak bisa kita olah menjadi satu informasi, dan setelah dari Data informasi yang tidak itu, diolah tidak ada nilainya ya, harus diolah. iya, harus diolah menjadi informasi, dan Iya, setelah informasi harus menjadi satu pembelajaran. iya, Kalau tidak, dia menjadi sia-sia. sia-sia. Nah, itu yang kita harapkan dalam 1 bulan mengendapkan dan menuliskan. Salah satu coach, Bung Ade Padli, mengajaknya malah gunakan 3 menit bangun tidur untuk menuliskan Menulis. sesuatu. Karena Iya. itu adalah sangat dalam dari pagi yang segar, kita tuliskan sesuatu, itu adalah satu pembelajaran yang paling jujur dari hati kita. Iya. Jadi ya teman-teman, saya juga memang selalu mengikuti acara coaching klinik ini mulai dari kick off 1 Mei kemarin. Tapi saya akan tetap bertanya, bagaimana opini peserta, Bang? Ini ditanya ke peserta atau ke saya? Enggak, ke Abang. Eh, So far itu opini peserta bagaimana untuk mengikuti coaching klinik ini? Ya, kita sudah menjalankan coaching klinik kemarin sampai ke sesi 3 ya. Sesi Ya, pertama kita mengajak peserta kick off bicara ya. tentang keterpanggilan. Dan juga kita ajak Ketua IKA Pusat dan Unmul untuk ikut hadir memberikan sambutannya, dan beliau memberikan sambutan yang luar biasa. Dia juga berakar dari LSM sebelumnya. Keterpanggilan ini sebenarnya mengajak kita apakah kita sebenarnya nanti dilanjut oleh yang sesi kedua, apakah kita sebenarnya hanya pencari kerja, hanya mengisi lowongan mencari kerja, atau memang ada panggilan. Ada sesuatu yang membuat kita memilih akan berkarir di sana. Baik kita bekerja voluntary ataupun kita menjadi pegawai di sana, gitu ya. Tapi ada satu keterpanggilan. Nah, ini kita coba gali. Di sesi kedua menarik sekali, peserta mulai aktif bertanya dan berdiskusi, bagus sekali. Tapi sampai saat ini memang pesertanya kebanyakan memang masih level mahasiswa yang adalah mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
memang banyak bertanya di dalam hatinya kemana saya. Mhm. Apakah saya ikuti mengalir saja kesempatan yang ada, informasi yang ada, atau memang mengikuti panggilan. Mhm. Biarlah diendapkan, nanti mereka sendiri menjawab. Ya, mereka Maka dari masih kalangan, ya mhm, bertanya-tanya. masih ada yang bilang saya ikut teman begitu ya. Tapi Heeh. ada yang punya pengalaman empiris Mhm. bekerja di lapangan. Tapi ada juga yang sudah mulai bekerja dan Mhm. mencari kerja, bekerja dan memang bekerja di bidang di organisasi non pemerintah dan nampaknya mulai menetapkan hati. Kita Mhm. tidak tahu, tapi bukan Ya. karena ini bukan harus terpatri kita harus di sana, Mhm. tetapi bekerja Kita itu harus ada panggilan mhm. di semua bidang. Iya, harus sesuai dengan hati nurani dan serius gitu ya, Bang, ya? Apapun Iya, itu ya, biar berhasil ya, Bang. Oke, Bang, jadi, ini kan tidak hanya akan sampai ke satu sesi saja ya, Bang, ya, nanti. Kita akan berlanjut dengan sesi kedua, maksudnya, pembelajaran pertama ini, terus sesi kedua lagi nanti, kelas kedua lah, kita sebut kelas kedua lah ya. Eee, itu, eee, setelah selesai sesi pertama, masuk ke sesi kedua, mungkin kita akan mengadakan evaluasi dulu mungkin ya, Bang, ya? Heeh, terus ada nggak rencana untuk di sesi kedua ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah sama seperti ini atau ada modifikasi lain nanti? iya. Eh, ini baru sesi ketiga dari kelas Ornop ya. Iya. Kita sebentar lagi akan menjalankan kelas untuk UMKM kopi. Mhm. Kita punya banyak champion, ada Mas Selamat Prayoga, Mas Sugeng Asiana, Mmm. teman-teman yang memang bergelut di kopi, ada juga Bang Kang Didin Suryadin. Nah, Mhm. mereka sedang menyiapkan materinya untuk yang kelas UMKM. UMKM kopi. Mhm. Tentu metodologinya beda Iya. karena materi-materinya berbeda. Kita coba dengan multi methods ya. Tentu Mhm. kita evaluasi, karena kita melakukan juga post test sebelum sharing sebelum kelas ini, dan nanti di akhir ada post test untuk melihat kira-kira feedback bagaimana dari Mhm. peserta. Tentu Serapannya uh, bagaimana gitu ya? ya, bagaimana pandangan mereka dengan metode ini. Mungkin kita Mhm. perlu cari ganti metode yang lebih, bagaimana membuat lebih interaktif, lebih tidak satu arah. Mhm. Iya, Dalam keterbatasan kelas-kelas mhm. online ya, Iya. ini yang kita terus cari. Mhm. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan media dan metode yang lebih menarik untuk mengajak uh, peserta lebih banyak lagi. Iya. Tapi memang kelasnya hanya kecil, bisa hanya di bawah 10, begitu Mmm. paling banyak 12 orang, karena kalau tidak terlalu Mhm. besar untuk uh, diskusinya gitu ya. Iya. Dan juga memang, anak muda sekarang agak berbeda dengan zaman kita ya. Anak muda sekarang lebih ke multimedia ya. Kalau kita dulu kan berbeda. Jadi memang kita juga mungkin akan, menyesuaikan juga dengan kebutuhan mereka ya, dengan kebutuhan, dunia saat ini sih ya. Jadi, itu juga mungkin, kita bisa nanti kembangkan ke arah sana. Untuk next-nya, kira-kira, nih pasti banyak yang belum tahu nih, program kita ini. Nih, bagaimana nih, himbauan Abang atau gimana ya, promosi, ke teman-teman yang lain yang masih, menggali ilmu di kampus gitu ya, silakan Bang. Oh iya, eh, yang pasti ikuti eh, Instagram di bawah ini ya. Iya. Begitu, begitu juga dengan Facebook. Yang Heeh. mungkin generasi-generasi Facebook ikuti, kita Mhm. umumkan selalu di dalam Facebook kita rencana ini, dan juga di Instagram. Mhm. Tentu berharap teman-teman muda bantu juga share pada teman-teman lain agar Mhm. kita bisa menjaring. Kita fokus deh kepada alumni kita dulu, alumni Mhm. dan calon alumni mahasiswa dari Mhm. Fakultas Unmul dulu. Mhm. Sebelum kita buka terlalu, kita pun tahu kita bersaing ya secara Mhm. positif dengan lulusan-lulusan lain.
dan kita perlu menunjukkan nilai tambahnya. Ya. Berharap ini berguna di dunia kerja. Mungkin belum saat ini, tetapi kelak besok Ya. teman-teman punya teman, oke, kita bisa bertanya di sini. Jangan segan-segan kontak kami, lempar pertanyaannya di bawah itu. Iya, iya. Jadi seperti kata Abang Martua tadi, bagi teman-teman yang masih berkuliah di kampus dan akan lulus mungkin dan masih mencari-cari nih kemana gitu ya, jangan segan-segan bergabung bersama kami di coaching klinik di IKA Fahutan Unmul cabang Jabar DKI Banten. Kita lewat Zoom, jadi yang Anda butuhkan hanya mungkin laptop atau HP dengan internet yang memadai lah ya, supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Untuk penutup Bang, apa mungkin yang Abang bisa sampaikan? Ya, saya mau mengatakan bahwa Unmul, khususnya jurusan kehutanan kita atau fakultas kehutanan kita, akan semakin menjadi sentral dalam perdebatan kehutanan dan lingkungan saat ini, bukan hanya dalam skop Kaltim katanya atau Kalimantan saja, tapi dalam kancah nasional. Ini sangat dipengaruhi dengan ibu kota negara yang akan pindah ke IKN, di mana kita menjadi bagian dari sana dan kita menjadi alumni tuan rumah di IKN tersebut. Dan tentu isu-isu yang kita hadapi atau yang kita siap jawab itu bukan hanya isu-isu lokal, tapi harus juga isu-isu nasional bahkan global. Tetapi kita harus yakinkan kita bisa menyambungkan isu-isu global sampai lokal. Orang menyebutnya lokal sekarang ini dengan cara. Dan itu perlu berlatih, di-sharingkan, didiskusikan, disimulasikan. Dan mungkin ini coaching klinik menjadi salah satu media. Menarik, bagus sekali. Jadi demikian bincang-bincang kami dengan Abang Martua Thomas Sirait. Terima kasih atas waktunya, Bang. Lain kali kita akan ketemu lagi di di isu yang berbeda ya. Terima kasih. Iya, Salam. sama-sama. Bye.